Pemirsa, sejumlah investor besar dari Eropa Utara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko kepemilikan aset Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal negeri Paman Sam. Berbagai institusi dana pensiun Eropa menilai ketidakpastian kebijakan luar negeri dan tingginya tingkat utang pemerintahan Trump berpotensi menekan dolar US Treasury dan pasar saham Amerika Serikat. Sejumlah investor besar dari Eropa Utara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kepemilikan aset Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal negeri Paman Sam. Pimpinan dana pensiun dari Finlandia, Swedia, dan Denmark pada Reuters menyampaikan bahwa ketidakpastian kebijakan luar negeri Amerika Serikat serta tingginya tingkat utang pemerintah di Gedung Putih dinilai berpotensi menekan dolar, US Treasury, dan pasar saham Amerika Serikat. Kawasan Nordik sendiri merupakan rumah bagi sejumlah dana pensiun terbesar di Eropa dari sisi aset kelolaan. Dua dana pensiun Nordik yakni Alecta dari Swedia dan Akademiker Pension dari Denmark menyatakan telah menjual atau sedang dalam proses menjual kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat mereka. Meski keduanya menegaskan keputusan tersebut tidak terkait peristiwa terkini, namun ambisi Presiden Trump terhadap Greenland kembali memicu spekulasi tentang kemungkinan respon Eropa melalui proteksionisme finansial terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Perubahan alokasi aset jangka panjang biasanya membutuhkan waktu lama untuk terlihat dampaknya. Amerika Serikat dengan ekonomi kuat dan pasar keuangan yang dalam tetap menjadi daya tarik, saham-saham Amerika Serikat juga masih diperdagangkan mendekati level tertinggi sepanjang masa. Namun, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat memberi tekanan pada dolar yang tercatat melemah 10% terhadap mata uang utama tahun lalu di tengah kebijakan tarif dan kebijakan lainnya. Imbal hasil obligasi Amerika tenor 30 tahun juga berada di kisaran 4,9%, mendekati level saat krisis keuangan global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengeluarkan peringatan baru terhadap pasar keuangan di tengah kenaikan imbal hasil obligasi dan pelemahan yen dengan mengatakan pemerintah akan siap mengambil tindakan. Takaichi tidak menyebutkan secara spesifik apakah komentarnya berkaitan dengan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang atau yen. Para pejabat pemerintah baru-baru ini telah mengeluarkan beberapa komentar peringatan mengenai kedua pasar tersebut, di mana yen sempat menguat tajam pada hari Jumat setelah para trader melaporkan bahwa The Fed New York menghubungi lembaga keuangan untuk menanyakan tentang nilai tukar yen, sebuah tindakan yang sering dianggap sebagai pendahulu intervensi. Sementara itu di sisi lain, pemirsa, Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda mengatakan bahwa imbal hasil obligasi pemerintah Jepang meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini. BOJ pun siap untuk meningkatkan operasi pembelian obligasi jika perlu. Ueda mengatakan bahwa Bank Sentral dapat melakukan operasi pasar obligasi secara lebih fleksibel untuk mengekang kenaikan imbal hasil. Adapun sebagai catatan, pemirsa, imbal hasil obligasi dari pemerintah Jepang 10 tahun meningkat tajam pada bulan ini, mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade. Ya, dan pemirsa, berikutnya kami hadirkan informasi dari bursa global, di mana bursa Wall Street atau bursa Amerika Serikat terpantau bergerak mendatar pada perdagangan Jumat lalu dengan indeks Dow Jones ditutup melemah dan indeks S&P 500 bergerak stagnan. Seiring selera resiko investor yang menurun di akhir pekan yang bergelombang akibat kejatuhan saham Intel karena prospek yang suram. Baik pemirsa, pada perdagangan Jumat, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun terkoreksi 0,58% ke level 49.098. Kemudian indeks S&P 500 menguat tipis 0,03% ke 6.915. Indeks Nasdaq Composite menguat 0,28% ke level 23.501. Kemudian pemirsa, dari pasar Eropa, terpantau indeks saham Eropa ditutup melemah pada Jumat dan mencatatkan penurunan mingguan seiring dengan investor bersikap hati-hati dan menilai potensi gejolak perdagangan akibat ketegangan dengan Amerika Serikat terkait dengan Greenland. Indeks Stoxx 600 ditutup turun 0,1% ke level 608,34. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris
melemah 0,7% ke level 10.143 dan indeks CAC 40 Prancis terkoreksi 0,072% ke level 8.143. PT Trisula Textile Industries Tbk menetapkan target pertumbuhan pendapatan hingga 8% year on year pada tahun ini. Ya, sejumlah strategi yang telah disiapkan diprediksi akan mendorong laju positif bagi pertumbuhan perseroan, salah satunya dengan melakukan peremajaan dan modernisasi mesin berteknologi canggih. Emiten tekstil dari Garmen PT Trisula Textile Industries Tbk menetapkan target pertumbuhan pendapatan perseroan hingga 8% year on year pada tahun ini. Sejumlah strategi yang telah disiapkan perseroan belakangan diprediksi akan mendorong laju positif bagi pertumbuhan perseroan. Perseroan memiliki setidaknya 4 strategi untuk tahun ini, salah satunya dengan melakukan peremajaan dan modernisasi mesin berteknologi canggih. Perseroan pun mengalokasikan belanja modal senilai 21 miliar dengan 70%-nya akan dialokasikan untuk peremajaan mesin. Selain itu, Perseroan juga berupaya memperkuat riset dan pengembangan melalui Trisula Innovation Center guna mendorong inovasi yang terintegrasi di sektor tekstil dan garmen. Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Di segmen retail, Perseroan berencana secara rutin meluncurkan produk-produk baru yang dinilai relevan dengan kebutuhan pasar. Salah satu produk yang akan dirilis tahun ini adalah kain hasil recycle. Produk ini nantinya akan dikhususkan untuk pasar ekspor yang diharapkan mampu mendorong pendapatan Perseroan dengan lebih signifikan. Adapun sepanjang 9 bulan 2025, Perseroan membukukan penjualan neto senilai 413,33 miliar rupiah atau terkoreksi 3% year on year. Laba bersih Perseroan juga turun 40,43% year on year menjadi 5,48 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten konsumer PT Multimedica International Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan 10 hingga 15% tiap tahun pada periode 2026 sampai dengan 2030. Direktur Utama PT Multimedica International Tbk, Mengki Mangarek, mengatakan pada 2026 Perseroan telah menetapkan arah bisnis dengan menempatkan segmen baby care sebagai mesin pertumbuhan utama, disertai diversifikasi produk secara selektif di kategori personal care dan adult care. Mengki juga menyatakan perusahaan menargetkan pertumbuhan yang terkontrol dan berkualitas sejalan dengan dinamika pasar fast moving consumer goods di Indonesia yang diproyeksikan tumbuh 6% sampai 9% year on year di tahun ini, di mana segmen baby and child care diperkirakan tumbuh 8 sampai dengan 11% year on year dan personal care and beauty sebesar 9 hingga 12% year on year. Sementara itu, segmen penjualan tisu basah dan produk hygiene diperkirakan berkontribusi 15 sampai dengan 20% terhadap revenue 2026, seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk kebersihan dan kebutuhan harian. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia terkait dengan fasilitas pinjaman bernilai triliunan rupiah. Ya, pinjaman ini dinilai sebagai transaksi material karena nilainya melampaui 70% dari ekuitas perseroan. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT mengantongi fasilitas term loan dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk senilai 4,84 triliun rupiah pada 19 Desember 2025. Fasilitas pinjaman ini dimanfaatkan oleh 4 perusahaan terkendali yaitu PT Sahabat Mewah dan Makmur sebesar 1,63 triliun rupiah, PT Kayung Agro Lestari sebesar 1,39 triliun rupiah, serta 2 entitas lain yaitu PT Austindo Nusantara Jaya Agri dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais. Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan ANJT Hilman Lukito menjelaskan pinjaman ini merupakan bagian dari strategi penataan struktur pendanaan perseroan. Dana digunakan untuk pembayaran kembali utang jangka pendek serta mendukung pengembangan usaha ke depan. Atas fasilitas ini, sejumlah aset seperti tanaman tanah bangunan dan pabrik kelapa sawit dijadikan jaminan. Meski rasio keuangan meningkat, ANJT menegaskan kondisi keuangan masih dalam batas wajar dan resiko terus dikelola secara hati-hati. Berbagai sumber, IDX Channel.